Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini, Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Peserta didik diharapkan mampu yang kedua, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah menjelaskan apa itu tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Nah, dalam perkembangbiakannya, tumbuhan Angiospermae ini terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin, tidak ada bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, hanya pada bagian tertentu dari bagian tubuh tumbuhan itu, baik itu batang, daun maupun akar. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adanya peleburan antara sel gamet dan gamet betina mengakibatkan keturunan yang diperoleh memiliki sifat yang bervariasi tergantung daripada induk dari masing-masing tumbuhan tersebut. Nah, perkembangbiakan generatif pada Angiospermae itu diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan. Selanjutnya terjadilah yang namanya penyerbukan. Yang mana penyerbukan itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Jadi, proses penyerbukan melibatkan bunga yang merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan Angiospermae. Jadi, organ reproduksi atau organ berkembang biak pada tumbuhan Angiospermae secara generatif itu adalah bunga. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya dulu Bapak ingin menjelaskan tentang bagian-bagian daripada bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada variasan bunga, ada alat kelamin bunga. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Ya. Tangkai bunga dan dasar bunga merupakan bagian bunga
yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian bunga lainnya. Ada reseptakel. Reseptakel ini adalah dasar bunga, merupakan ujung tangkai yang termodifikasi menjadi tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga merupakan bagian bunga yang umumnya berbentuk lembaran, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Kemudian ada alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas benang sari dan putik. Jadi diingat, alat kelamin bunga itu hanya dua, yaitu terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantannya, sedangkan putik merupakan alat kelamin betinanya. Nah, ini pada gambar bisa kalian lihat dengan jelas bagian-bagian pada bunga. Ada stamen, benang sari, ada antera, kepala sari, ada filamen, benang sari, karvel, putik, stigma, kepala putik, stilus, tangkai putik, ada ovarium, bakal buah, ada spal, mahkota, oval, bakal biji, reseptakel, dasar bunga, dan petal itu adalah mahkota. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Sekarang kita perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah polinasi atau penyerbukan. Yang kedua fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga penyebaran biji, dan yang keempat adalah perkecambahan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak hanya memfokuskan kepada satu tahapan, yaitu polinasi atau penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama ada anemogami, adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, beberapa tanaman yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin misalnya adalah jagung dan padi. Ciri-ciri bunga yang penyerbukan dilakukan dengan bantuan angin sebagai berikut. Biasanya tidak memiliki nektar. Serbuk sari halus ringan, jumlah sari banyak. Putiknya memiliki kepala putik yang besar dan tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Yang kedua adalah hidrogami, adalah penyerbukan dengan bantuan air, misalnya Hydrilla verticillata. Kemudian ada zoidogami, adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidogami dibedakan lagi berdasarkan jenis hewannya. Ada entomogami, serangga, contohnya penyerbukannya pada tanaman bunga mawar. Ornitogami oleh burung, contohnya pada bunga dadap. Chiropterogami, kelelawar, contohnya tanaman kaktus. Malakogami, bantuan siput, contohnya bunga Rhodesia japonica. Dan yang terakhir, antropogami, adalah penyerbukan dengan perantara manusia, misalnya bunga anggrek bulan dan bunga vanili atau salak. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu autogami, penyerbukan sendiri, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri, misalnya Papilionaceae, bisa dilihat pada gambar. Geotonogami, penyerbukan tetangga, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga, alogami, penyerbukan silang, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang terakhir, hidrogami, penyerbukan bastar,
adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ya, nah inilah perkembangan biakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan dipelajari kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.